Yo, Suprane bapak digolke yo. Hah? Sumpah. Wow. Empuk lur. Gila. Enteng banget. Kopling hidrolik. Memang mantap. Woi, tanjakan juga enak. Cakep lah ini. Hei. Hei. Enak, sumpah enak. Cakep sih ini, asli. Oke, kita coba. Oke, selamat pagi. Selamat pagi dari Kopeng. Nah, kali ini saya mau nge-review salah satu unit basicnya NVL tahun 2013 atau 2014 saya lupa, punyanya Kang Rian. Nah, penampakannya seperti ini. Jadi ibaratnya ini kayak udah kayak motor, nggak kelihatan fixednya kecuali ada delta boxnya. Nah, coba kita cek dari awal, dari depan dulu ya. Jadi apa aja sih motor part yang udah terpasang di motor ini. Jadi yang pertama ada headlamp di sini. Ini headlamp custom ya, bukan ori. Jadi di custom mirip seperti KTM Duke, lalu dibalut dengan karbon dari Darmo Project. Jadi Darmo Project ini spesialis karbon dari Jogja. Nah, seperti itu. Lalu di bagian shock dia pakai punyanya Sabre. Kita lihat tuh. Jadi lebih kekar dari depan. Dibalut dengan spakbor model CBR 250. Jadi ini sebenarnya spakbor punyanya CBR 250 namun dipasang di shock Bison, shock Sabre gitu. Terus lalu dilengkapi dengan safe shock. Ini fungsinya di sisi lain untuk mengurangi debu yang nempel di sini, lur. Jadi kalau misalnya debu nempel di sini kan bisa mengakibatkan shock ini kegerus gitu. Nah, terus di bagian kaki-kaki yang depan ini menggunakan velg Veloci ukuran 3 inch atau 3,5 inch ya ini. Kayaknya sih 3 inch double disc. Dibalut dengan cakram PSM kanan kiri. Lalu di bagian pengereman dia menggunakan Tokicho. Jadi di sini Tokicho-nya double disc. Dan kalau boleh tahu, ini peleknya udah di karbon. Jadi di sini udah di karbon full oleh Darmo Project juga, dibalut sama ban ukuran 120/70. Jadi udah positif kayak mobil look lah kalau dilihat kan. Nah, seperti itu. Lalu di bagian radiator, di sini ada radiator merek B-Pro. Jadi ini radiator dengan sirkulasi yang lebih besar timbang orinya Vixen. Kalau orinya Vixen itu kayaknya hanya separuhnya segini, namun kayaknya lebih gede. Jadi pendinginannya lebih maksimal. Lalu di bagian kemudi, nah kita cek dari kemudi sini. Coba kita dari atas. Nah, di bagian kemudi ini kanan kirinya menggunakan apa nih? Sepertinya merek KTC, kayak sih. Kalau nggak salah ini modelnya radial kanan kiri. Jadi yang di sini untuk kopling hidrolik, yang di sini untuk rem yang radial. Lalu untuk bagian speedometer dia pakai speedometer Koso, tapi ini agak buruk, harusnya bening nih. Kita lihat. Nah, jadi
bisa ganti-ganti warna dan sekaligus ini ngikutin RPM nya. Lalu di bagian spion dia pakai replika sirkuit. Lalu ini ada shifter untuk knalpot. Jadi ini knalpotnya pakai punya ER6. Cuman di sini dikasih shifter untuk ngasih ibaratnya keluar masuknya udara tuh biar bisa di setel. Jadi harus seberapa bisingnya bisa di setel gitu. Oke, kita lihat. Nah, ini di bagian knalpot. Ini knalpot ori ER6 tapi yang tipe long, dan dia sudah titanium, cakep, dibalut. Nah, sama ini. Di sini juga ada karbon. Lalu di bagian cover engine. Nah, cover engine ini pakai punya replika MT125 dan ini bisa kalian temui di One Kit Modification. Nah, itu bisa pesan di sana. Kalau perihal harga nanti bisa cek aja langsung. Lalu bagian force step. Nah, force step di sini menggunakan ini R15 V3 atau Fiction R juga ada. Nah, modelnya seperti ini. Lalu untuk bagian force step belakang ini menggunakan MT25. Nah, jadi dia bisa dilepas pasang. Dia modelnya lepas pasang gitu. Lalu di bagian arm dia menggunakan arm R25 namun di custom untuk Fiction. Tuh, bisa dicek. Jadi bagian dalamnya kelihatan banget ya. Ini arm R25 tapi di PNP kan untuk Fiction. Terus di bagian shock itu masih ori Fiction. Lalu di sini untuk pengiriman belakang ini menggunakan apa ini? Kayaknya punya R25 sih ini. R25 namun pakai untuk selangnya TDR. Lalu untuk velg. Jadi velg di belakang ini ukurannya 5,5 inch. 5,5 inch dibalut sama karbon juga. Jadi depan belakang udah karbon. Lalu untuk bannya dia menggunakan ukuran 180/55 Michelin gitu. Jadi untuk ukuran mentoknya sepertinya sampai 200 masih bisa sih. Masih bisa. Mungkin ngakalin di bagian knob gearnya. Lalu untuk stop lamp. Nah, stop lamp ini punyanya MT9, tapi ini yang original atau enggaknya kurang tahu sih. Sepertinya enggak, tapi ini MT9. Kalau orinya MT15 itu kan lebih kecil. Nah, ini punya MT9. Lalu nah ini dia. Ini adalah yang sebenarnya master rem belakang, cuman diubah sistemnya. Yang sebelumnya master rem itu kalau neken dia ngerem, ini dibikin untuk ngopling, jadi keluar. Seharusnya kan ke dalam, tapi kayak ini dibikin terbaliknya. Jadi setiap kita ngopling, dia akan keluar gitu. Dan untuk kelebihannya dari kopling hidrolik ini, di sisi lain pengkoplingannya itu lebih enteng. Dia juga nggak gampang selip lah gitu, timbang yang tali gitu. Lalu untuk gear ini rantai masih menggunakan SSS. Lalu untuk gear ini ada adaptornya. Jadi adaptor lalu dikasih gear ukurannya berapa ini? Lihat. Ukurannya kurang begitu tahu. Kayaknya sih sekitar 50-an ya untuk ukuran gearnya gitu. Terus ini tutupnya ini juga di custom. Punya apa ini? Kayaknya kayak ori tapi dibolong-bolong gitu. Pengiriman double disc. Oke, coba kita cek. Kita coba untuk jalan ya. Nah, gitu. Suaranya. Kita coba untuk jalan, mutar. Nah. Itu juga Fiction Gambut juga, itu punya Mas Avan. Tapi mungkin next time kita coba untuk review yang itu ya. Jadi kita coba yang ini dulu. Oh iya, untuk bagian stang ini pakai punyanya Honda ADV. Jadi Honda Matic ADV itu digunakan di sini. Tuh, kelihatan kayak fatbar tapi sebenarnya enggak. Ini ya pas lah. Gitu ya. Oke. Jadi sekian aja review dari saya. Untuk next time kita coba untuk review-review lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Oke. See you.